Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa guys. Dalam sejarah Perang Dunia II, ada beberapa panglima perang yang dianggap sebagai tokoh terbaik dan paling berpengaruh dalam Perang Dunia II. Berikut daftar panglima terbaik dalam sejarah Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Yang pertama, Jenderal Dwight D. Eisenhower. Dwight D. Eisenhower adalah seorang jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat dan kemudian menjadi panglima tertinggi sekutu di teater Eropa selama Perang Dunia II. Pada tanggal 6 Juni 1944, Eisenhower memimpin Operasi Overlord yang merupakan invasi sekutu di pantai-pantai Normandia, Prancis yang lebih dikenal dengan sebagai D-Day. Operasi ini adalah salah satu momen paling krusial dalam Perang Dunia II dan bertujuan untuk merebut kembali wilayah Eropa yang telah dikuasai oleh Jerman Nazi. Kepemimpinan Eisenhower dalam Operasi Overlord terbukti sangat berhasil. Meskipun serangan awal di pantai-pantai Normandia menghadapi kesulitan dan korban besar, peristiwa itu membuka jalan bagi pasukan sekutu untuk mengalami kemajuan melawan pasukan Jerman dan akhirnya mengakhiri kekuasaan Nazi di Eropa. Setelah Perang Dunia II berakhir, Eisenhower melanjutkan karirnya di bidang militer dan politik. Ia kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-34, menjabat dari tahun 1953 hingga 1961. Sebagai Presiden, Eisenhower dikenal dengan kebijakan luar negeri yang disebut politik keterlibatan terbatas, yang menekankan pengendalian konflik dan perang dengan cara diplomatik dan pencegahan eskalasi konflik secara militer. Yang kedua, Jenderal George S. Patton. George S. Patton adalah seorang jenderal dari Angkatan Darat Amerika Serikat yang sangat terkenal karena keterampilan taktiknya, kepemimpinannya yang kuat, dan keahliannya dalam memimpin perang bergerak cepat. Selama Perang Dunia II, Patton memainkan peran kunci dalam beberapa kampanye militer yang berhasil dilakukan oleh sekutu di Eropa. Salah satu kampanye yang paling terkenal adalah kampanye di teater Eropa Barat, termasuk kampanye di Afrika Utara dan invasi sekutu ke Italia. Namun Jenderal Patton paling dikenal karena perannya dalam kampanye Prancis dan Belgia, terutama selama Operasi Overlord yang merupakan pendaratan sekutu di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944. Ia memimpin tentara ketiga AS selama kampanye ini dan berperan penting dalam memecah garis Jerman di Prancis dan maju ke Eropa Tengah. Patton dianggap sebagai salah satu jenderal terbesar dalam sejarah militer Amerika Serikat karena strategi dan keterampilan kepemimpinannya yang berhasil dalam menghadapi musuh. Meskipun karirnya bersinar selama Perang Dunia II, ia juga dikenal karena kepribadiannya yang kontroversial dan kontroversi terkait beberapa tindakan dan pernyataannya. Jenderal George S. Patton meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1945 akibat cedera yang dideritanya setelah kecelakaan mobil di Jerman setelah akhir Perang Dunia II. Meskipun hidupnya singkat, warisannya sebagai salah satu jenderal terbaik Amerika Serikat tetap dikenang hingga saat ini. Yang ketiga, Jenderal Georgy Zhukov. Georgy Zhukov adalah salah satu jenderal terkemuka di Uni Soviet yang memiliki peran kunci dalam menghadapi invasi Jerman Nazi selama Perang Dunia II. Ia lahir pada tanggal 1 Desember 1896 di desa Sterkovka, Rusia. Selama Perang Dunia II, Zhukov memainkan peran penting dalam beberapa kampanye militer yang menentukan, terutama di front timur melawan pasukan Jerman. Dia menjadi salah satu komandan militer paling dihormati dan diakui pada masanya.
Pertempuran Stalingrad adalah salah satu momen paling menentukan dalam Perang Dunia II. Pertempuran ini berlangsung antara 17 Juli 1942 hingga 2 Februari 1943 dan merupakan salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah militer. Zhukov bersama dengan Jenderal Vasilevsky adalah tokoh kunci di belakang perencanaan strategi Soviet dalam menghadapi invasi Jerman ke Stalingrad, sekarang Volgograd. Zhukov juga terlibat dalam pertempuran Kursk pada tahun 1943 yang merupakan salah satu pertempuran tank terbesar dalam sejarah. Pertempuran ini berlangsung di dekat Kursk, Rusia dan menjadi titik balik penting dalam Perang Dunia II, menandai kegagalan serangan besar Jerman ke front timur. Setelah Perang Dunia II, Zhukov tetap menjadi sosok berpengaruh dalam politik dan militer Soviet. Namun pada tahun 1957, ia dipecat dari jabatannya oleh Nikita Khrushchev dan dikirim sebagai duta besar ke Cekoslowakia. Pada tahun 1964, setelah Khrushchev digulingkan, Zhukov dipulihkan ke jabatan dan pensiun pada tahun 1965. Georgy Zhukov meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1974 di Moskow dan pemakamannya dihadiri oleh banyak orang, menunjukkan betapa dihormatinya dia di kalangan rakyat Soviet. Dia adalah salah satu tokoh militer terbesar dalam sejarah Uni Soviet dan terus diingat sebagai salah satu jenderal yang paling berpengaruh dan sukses dalam Perang Dunia II. Yang keempat, Laksamana Chesterfield Nimitz. Nimitz sebenarnya adalah seorang laksamana yang mengumandani armada Pasifik Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Akan tetapi, ia memang berperan penting dalam pertempuran Midway yang merupakan salah satu pertempuran paling bersejarah dalam sejarah Perang Dunia II. Laksamana Chesterfield Nimitz adalah tokoh kunci dalam strategi Perang Pasifik dan ia menjadi komandan armada Pasifik pada Desember 1941 setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor. Pertempuran Midway terjadi pada tanggal 4 sampai 7 Juni 1942 dan merupakan pertempuran laut antara Amerika Serikat dan Jepang. Dalam pertempuran Midway, armada Jepang berusaha menyerang Pulau Midway untuk menarik pasukan Amerika Serikat keluar dari Pearl Harbor dan kemudian menghancurkan armada Amerika Serikat. Namun, berkat intelijen yang berhasil dipecahkan oleh Angkatan Laut AS tentang rencana Jepang, Nimitz berhasil menyusun strategi dan menempatkan armada AS di posisi yang menguntungkan. Pertempuran Midway berakhir dengan kekalahan telak Jepang karena armada AS berhasil menghancurkan 4 kapal induk Jepang dan menggagalkan rencana invasi Jepang ke Pulau Midway. Kemenangan ini menjadi titik balik penting dalam Perang Dunia II di teater Pasifik dan menjadi awal dari kemunduran Jepang dalam perang ini. Nimitz menjadi salah satu tokoh kunci yang memainkan peran besar dalam menghadapi ancaman Jepang dan menggalang kemenangan bagi Amerika Serikat selama Perang Dunia II di Pasifik. Yang kelima, Sir Arthur Harris. Sir Arthur Harris yang dikenal dengan panggilan Bomber Harris adalah seorang perwira senior Angkatan Udara Kerajaan Inggris yang memimpin komando bom selama Perang Dunia II. Ia adalah tokoh penting dalam strategi area bombing yang kontroversial yang dilakukan terhadap Jerman. Strategi area bombing berarti menargetkan area luas kota atau wilayah industri daripada hanya target militer tertentu. Ini bertujuan untuk merusak kapasitas industri dan moral musuh dengan harapan mengurangi kemampuan mereka untuk melanjutkan perang. Salah satu contoh paling terkenal dari operasi area bombing yang dipimpin oleh Harris adalah kampanye pemboman kota-kota Jerman, terutama kampanye terhadap kota-kota seperti Hamburg dan Dresden. Penggunaan strategi area bombing ini menjadi sangat kontroversial, terutama karena dampaknya pada warga sipil dan merusak kota-kota besar. Ada perdebatan yang berkelanjutan tentang apakah strategi ini efektif secara militer dan apakah penargetan warga sipil dapat dibenarkan. Meskipun ada argumen bahwa operasi ini melemahkan kapasitas perang Jerman, tetapi banyak yang mengkritik pendekatan ini karena dampak kemanusiaannya yang mengerikan.
Setelah perang berakhir, Haris pensiun dari dinas aktif dan mendapat gelar bangsawan sebagai Marsekal Udara tertinggi. Ia meninggal pada tahun 1984. Penting untuk diingat bahwa evaluasi terhadap strategi area bombing masih menjadi topik perdebatan di kalangan sejarawan dan pakar militer hingga hari ini. Pendapat tentang efektivitas dan moralitas penggunaan strategi ini tetap bervariasi, dan perang tersebut menyisakan warisan yang kompleks dan kontroversial dalam sejarah militer modern. Yang keenam, Jenderal Erwin Rommel. Jenderal Erwin Rommel dikenal dengan julukan Rubah Gurun atau Desert Fox. Ia adalah seorang jenderal terkemuka dari Jerman selama Perang Dunia II dan dikenal karena kepemimpinannya dalam kampanye Afrika Utara. Selama Perang Dunia II, Rommel ditugaskan untuk memimpin Afrika Korps, sebuah unit militer Jerman yang bertempur di Afrika Utara melawan sekutu, terutama pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Bernard Montgomery. Pada tahun 1941 dan 1942, Rommel berhasil mencatat sejumlah kemenangan dalam serangkaian pertempuran di gurun pasir, seperti pertempuran Gazala dan pertempuran El Alamein. Keberhasilan militernya membuatnya menjadi salah satu jenderal Jerman yang paling dihormati oleh musuhnya. Selain keahliannya dalam pertempuran, Rommel juga terkenal karena pendekatan militer yang inovatif dan agresif. Ia sering menggunakan taktik cepat dan bergerak untuk mengelabui musuhnya di medan gurun yang luas dan tandus. Kemampuannya menggerakkan pasukannya dengan cepat dan mengejutkan membuatnya dihormati dan dikhawatirkan oleh lawannya. Namun, meskipun kesuksesannya di Afrika Utara, kampanye militer di sana akhirnya berbalik melawan Jerman dan pasukannya menghadapi kekalahan dalam pertempuran El Alamein pada akhir tahun 1942. Setelah itu, situasi berubah dan pasukan sekutu mulai maju ke utara, mengusir Rommel dan Afrika Korps dari Afrika Utara. Setelah kampanye di Afrika, Rommel dipindahkan ke Prancis untuk mempersiapkan pertahanan pantai melawan invasi sekutu yang diharapkan. Namun, sebelum invasi tersebut terjadi, ia terluka akibat serangan udara sekutu pada tahun 1944. Lalu, ketika Hitler menyadari bahwa Jerman tidak dapat menghadapi serangan sekutu di Prancis, Rommel terlibat dalam rencana untuk menggulingkan Hitler yang dikenal sebagai komplotan 20 Juli. Namun rencana tersebut gagal dan Rommel kemudian dipaksa untuk melakukan bunuh diri atas perintah Hitler pada Oktober 1944. Meskipun Rommel merupakan seorang jenderal Jerman selama Perang Dunia II, banyak orang menghormatinya sebagai tokoh militer yang berintegritas dan memiliki keahlian taktis yang luar biasa, bahkan di pihak musuhnya. Demikian seputar daftar Panglima terbaik dalam sejarah Perang Dunia II versi catatan istimewa. Namun perlu diingat bahwa perang adalah konteks yang kompleks dan seorang panglima perang yang dianggap berpengaruh dapat dilihat dari perspektif berbeda-beda. Daftar di atas mencakup beberapa nama yang sering disebut sebagai panglima perang terbaik, tapi masih banyak lagi tokoh-tokoh berpengaruh lainnya dalam Perang Dunia II. Bagi kamu yang punya tambahan seputar panglima terbaik dalam sejarah Perang Dunia II, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys, sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.